Untuk problem yang kedua, judulnya adalah big integer, di mana program ini itu menyelesaikan penjumlahan dari dua list. Di sini terlihat ada dua double list, ya. Ada big satu dan big dua. Dengan big satu ini bernilai 652, big dua itu nilainya 93. Nah, 652 ini informasi dari bilangan ini, bilangan bulat ini, lalu diparse setiap digitnya ke dalam bentuk list 652. Jadi dia akan melakukan proses parsing dulu. Jadi 6 akan dimasukkan 5, 2 atau 2 dulu, lalu 5, lalu 6. Sehingga berbentuk sebuah list eh, yang merepresentasikan bilangan 652, 652. Lalu ini juga hal yang sama juga berlaku pada big 2. Nah, untuk big 3 ini adalah hasil penjumlahan dari list satu atau big satu dan dengan big 2. Nah, untuk logik ya, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan masukan dari program ini. Masukannya adalah terdiri dari dua bilangan. Masing-masing menyatakan bilangan big satu dan big 2. Bilangan tersebut kemudian dicacah dan dimasukkan ke dalam DLL yang setiap elemennya hanya bisa menampung satu digit. Jadi setiap elemen itu hanya bisa menampung satu digit, yaitu 0 sampai 9. Lalu keluarannya merupakan berupa tiga baris yang masing-masingnya adalah hasil print list dari big satu, big 2, dan big 3. Dari mana big 3 itu merupakan penjumlahan big satu dan big 2. Oke, di sini kita memiliki kamus, yaitu info type, bukan alias untuk tipe data integer, lalu pointer to element yang address menjadi alias untuk pointer to element. Lalu kita memiliki struct elemen yang berisi tiga atribut, yaitu info dengan tipe data info type, dan express dengan tipe data address karena ini merupakan double linked list. Jadi ada dua pointer untuk setiap elemennya. Lalu type DLL yaitu ada first dan last juga yang bertipe address. Oke, di sini ada create list di mana kita kenalkan inisiasi terlebih dahulu untuk listnya, untuk menyiapkan sebuah list kosong. Lalu ada function is empty untuk mengecek apakah sebuah list itu kosong atau tidak berisi elemen apapun. Lalu yang ketiga ada prosedur print queue. Prosedur ini akan melakukan akan menampilkan semua info dari list secara horizontal dan dipisahkan spasi. Oke. Lalu ada prosedur insert. Nah, untuk prosedur insert ini masukannya adalah sebuah parameternya adalah sebuah uh, uh, DLL atau sebuah double link list, di mana ini menggunakan uh, in out atau pass by reference. Lalu ada juga input, ada parameter yang kedua adalah X dengan tipe info type. Untuk initial state-nya adalah suatu list A yang mungkin kosong dan sebuah bilangan integer X. Lalu final state-nya adalah melakukan alokasi elemen baru dari DLL dengan info bernilai X dan menggunakan sebagai elemen pertama dari list A. Jadi untuk prosedur list ini, jadi misalkan kita beri, misalkan ada sebuah nilai integer, ya, bilangan bulat 652. Nah, prosedur ini bertugas atau berperan untuk melakukan parsing terhadap bilangan bulat ini sehingga uh, tercipta tiga representasi digit bilangan ini, yaitu 6, 5, dan 2, di mana nilai-nilai dari setiap digit ini akan dimasukkan ke dalam sebuah list yang bertipe double linked list. Oke. Lalu ada insert list. Insert list ini parameternya juga terdiri dari sebuah DLL, sebuah list, dan sebuah variabel Y yang bertipe data, yang bertipe integer. Nah, untuk prosedur insert list ini berperan untuk menambahkan setiap digit dari bilangan Y untuk menjadi suatu elemen list dari B. Jadi eh,
Nah, nanti insert list ini akan menjadi apa ya? Kan dipanggil di prosedur insert. Oke. Karena nanti di insert list ini kita akan berurusan dengan uh, sebuah integer juga. Nah, kalau yang di insert itu kita berurusan dengan info type. Sorry tadi mungkin kebalik. Maaf. Ini seharusnya insert list. Oke, karena inputnya merupakan sebuah integer, lalu final state dari prosedurnya itu adalah representasi digit. Nah, nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah list. Nah, untuk insert, nah, untuk insert kita sudah mendapatkan uh, apa, elemen-elemen ini 6, 5, dan 2. Di mana tadi kan sebelumnya kita tahu bahwa setiap nodes atau setiap elemen itu menampung sebuah digit. Ya, seperti 6, 2, seperti itu. Nah, nilai 652 nanti ini akan dimasukkan ke dalam suatu elemen list, gitu pun dengan 2. Nah, insert list ini gunanya adalah untuk melakukan insertion ke dalam listnya. Nah, untuk insertion yang dilakukan, untuk insertion yang digunakan, ini akan menggunakan insert first. Karena kita akan memparsing digitnya kan dari belakang, dari 2, 5, 6. Nah, 2 ini akan dimasukkan ke dalam list. Urutan pertama, lalu 5 masuk, 6 juga masuk. Karena kita membaca dari belakang, sehingga agar urutan di dalam listnya itu juga uh, sesuai dengan bilangan yang kita cacah sebelumnya, maka yang kita gunakan adalah insert first. Nah, oke. Ya, jadi untuk insert list, jadi nanti dalam insert list kita akan memanggil insert, ya, di mana insert ini akan melakukan insertion, ya. Dia akan melakukan uh, instansiasi data dulu dalam bentuk elemen list. Di sini saya menggunakan sebuah function new element yang mereturnkan tipe data address, di mana nanti setiap elemen ini itu akan diisi oleh info, ya, itu akan diisi dengan nilai x sebagai integer yang merepresentasikan digit-digit dari bilangannya dan mereturnkan alamatnya. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ada prosedur penjumlahan. Ini adalah prosedur utama dari program ini, di mana dari dua list yang sudah terdefinisi tadi, kita akan melakukan penjumlahan. Dan hasilnya atau final state-nya adalah sebuah list baru. Bukan sebuah list baru, mungkin lebih tepatnya list yang sudah kita siapkan, list kosong yang sudah siapkan, lalu final state-nya adalah list kosong tersebut akan berisi hasil penjumlahan dari dua list sebelumnya, kayak penjumlahan bilangan bulat, ya, dengan aturan yang sama. Jadi setiap digit juga akan direpresentasikan ke dalam suatu elemen list, dan urutannya juga akan merepresentasikan bilangan asli itu sendiri. Oke, oke, bisa lanjut ke ya. Em, nah, di sini mungkin saya akan memulai dari prosedur insert, ya. Karena tadi kita punya pertama, ya, kalau kita ikuti kalau kita menuju ke flow, ya, atau aliran aturan instruksinya. Yang pertama adalah akan ada dua bilangan.
yang diinputkan. Misalkan bilangan itu berupa big 1, misalkan ada big 1, 652, lalu ada big 2, 93. Oke. Nah, nilai ini itu akan dimasukkan ke dalam sebuah prosedur, ya, yaitu insert list, di mana 652 ini kita akan melakukan loop untuk memisahkan, untuk memparsing setiap digit-digit dari bilangan tersebut. Jadi 652, entry 652, kita melakukan loop, ya. Ini anggap adalah variabel Y, gitu ya. Dan ini Y sama dengan 652. Pertama, kita akan melakukan loop. Selama Y ini lebih dari 0, ya, itu tidak habis, maka kita akan mengambil digit paling belakangnya dulu, 2. Ya. Kita akan melakukan insert, di mana insert ini akan mengambil nilai 2 dan mengisikannya ke dalam sebuah elemen list, ya, ke dalam infonya. Memang kita wakilkan dengan function new element, akan dimasukkan ke dalam info. Lalu 2 ini akan di insert, ya, dan disisipkan. Misalnya ini adalah uh, listnya, list yang kita punya. Mas, pertama, 2 ini akan dimasukkan dulu ke elemen pertama. Oke, elemen pertama. Nah, lalu berlanjut lagi, setelah kita ambil 2, kita div 10 supaya kita mendapatkan 2 digit sisanya, atau digit sisanya 65. Nah, yang di update 65. Nah, karena 65 masih belum habis juga, masih lebih dari 0, maka kita akan ambil digit kedua, digit selanjutnya, yaitu 5. Setelah kita masukkan 5 ke dalam elemen baru, lalu kita insert, kita akan insert first. Logiknya adalah menggunakan insert first, karena kita mengambil setiap digitnya dari belakang, membaca dari belakang, sehingga agar nanti representasi listnya itu, urutannya itu juga saling berkaitannya, berkorespondensi dengan bilangan aslinya, maka kita melakukan insert first. Jadi nanti 5 diinsertkan ke dalam 5. Yep. Oke. 2. Proses ini akan terus berlanjut hingga setiap digit di dalam bilangan ini dimasukkan ke dalam list atau Y yang dimasukkan. Setelah itu, oke, setelah ini, bit 1 dan bit 2 itu akan melakukan proses yang sama, melewati proses yang sama. Nah, lalu kita akan masuk ke prosedur selanjutnya, yaitu penjumlahan. Di mana dari dua list yang sudah kita miliki sebelumnya, kita akan menginputkan kedua list tersebut. Dan kita juga akan menginputkan suatu list kosong, ya, pass by reference. Dengan melakukan passing by reference, kita akan melakukan memasukkan list kosong, di mana nanti final state dari prosedur ini adalah list kosong atau L3 yang tadi dimasukkan ke dalam parameter, dalam argumen, menjadi argumen, itu akan berisi nih hasil dari penjumlahan kedua bilangan bulat tersebut. Jadi misalkan 652 yang contoh sebelumnya, dan 652 dan 93, maka hasilnya adalah 745, seperti ada di contoh 745. Nah, nanti list 3 juga akan berisi apa, akan terisi 7
Ya. Oh, oke. Oke. Sehingga jika kita print nilainya, kita akan dihasilkan 7. Mungkin kita akan langsung masuk ke ide dari eh, prosedur penjumlahan itu sendiri. Nah, di sini idenya adalah kita akan melakukan eh, pengecekan dulu. Jadi pertama kita akan sebelumnya kita akan mempersiapkan beberapa variabel seperti carry yang bertipe integer dan allocated yang bertipe integer. Ya. Lalu juga kita akan mempersiapkan dua dua variabel yang bertipe address yang mana ini akan berisi nilai terakhir atau elemen terakhir dari L1 dan elemen terakhir dari L2. Jadi nanti prosesnya akan dilakukan secara bersama-sama. Nah, kita akan melakukan loop pertama-tama selama Q-nya itu tidak kosong atau P-nya tidak kosong. Jadi walaupun salah satunya ada yang kosong, misalkan Q-nya masih ada isinya dan P-nya sudah kosong, kita tetap melakukan eh, apa, algoritma yang ada di dalam loop ya, atau aksinya. Nah, yang pertama ada in sum sama dengan carry. Jadi yang pertama kita juga akan melakukan eh, oke di sini ada variabel tambahan namanya sum ya. Sum ini adalah jumlah dari hasil apa isi ini akan berisi nilai atau nilai dari penjumlahan yang kita lakukan dari digit paling belakang dari kedua listnya. Jadi kayak contohnya di sini, contohnya tadi kita punya 652. 652. 652. Nah, 652 kita akan pertama kita akan start ya. Jadi di sini kita menggunakan Q dan P. Q ini akan menjadi dua ya, akan berisi sebuah elemen Q yang sorry elemen list yang memiliki atribut info yang bernilai dua dan P itu bernilai tiga. Nah, pertama kita akan menjumlahkan elemen pertama 2 tambah 3 sama dengan 5. Sebelumnya di sini ada in sum sama dengan carry. Nah, carry ini akan berisi eh, digit lebihnya. Jadi misalkan karena ini setiap setiap nodes, setiap info itu berisi 0 sampai 9. Jadi nilai paling besar dari apa dari penjumlahan dua digit ini adalah 18. Ya, 18. Nah, karena ada satu digit nih, karena 18 nggak bisa masuk ke dalam elemen Q ya, ke dalam sorry ke dalam elemen list. Karena elemen list ini hanya akan menampung satu digit saja. Nah, jadi ada carry-nya. Nah, carry-nya ini adalah bilangan puluhannya satu. Satunya ini akan disimpan untuk dijumlahkan lagi di penjumlahan digit berikutnya. Nah, jadi misalkan ya, contohnya ya, ini 2 tambah 3, ini 5 ya, 5, ini carry-nya masih 0. Nah, di sini 5 tambah 9, 5 tambah 9 itu 14. 14. Karena kita nggak bisa masukin 14 ya. Eh, karena kita nggak bisa masukin 14, karena kita nggak bisa masukin 14, maka kita akan menyimpan nilai puluhannya ke dalam carry. Nah, ke dalam carry. Empatnya kita masukkan, satunya kita simpan ke dalam carry. Nah, satu ini kita masukkan ke dalam sum, ya, ke dalam sum. Karena nanti di penjumlahan berikutnya kita akan melibatkan carry ini ke penjumlahan digit selanjutnya. Contohnya tadi kan 5 tambah 9, 14. Ya. Maka carry-nya adalah bilangan puluhannya adalah 10. Jadi kita simpan, kita tambahkan satu. Jadi carry-nya kita masukkan satu. Nah, carry ini akan dimasukkan ke dalam sum. Sumnya jadi satu. Jadi startnya sekarang satu.
1 ditambah 6. Ya, 1 ditambah 6. Ya, ada Q-nya ya. Jadi 1 tambah 6, 7. Nah, berarti kita dapatkan 6 tambah 7. Jadi 6 tambah 1 menjadi 7. Nah, selanjutnya di sini ada allocated sum mod 10. Nah, ini maksudnya apa? Ini untuk memastikan gitu, yang dialokasikan itu tidak lebih dari 10, tidak lebih dari 9. Karena tadi kan, karena setiap elemen itu hanya bisa menampung satu digit, ya, di mana itu bernilai 0 sampai 9. Kalau udah 10 dan seterusnya itu udah nggak bisa. Maka kita harus melakukan mod, ya. Kita akan mengambil nilai mod 10-nya. Nah, ketika sum di mod 10, nilai sum ini hanya akan bernilai dari 0 sampai 9. Lalu, carry ini digunakan mengambil mengambil bilangan puluhannya tadi. Misalkan kita dapat 14, kita 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 alokasikan 4-nya ke dalam node-nya, ke dalam elemen di L3, dan kita ambil satunya untuk kita akumulasikan di penjumlahan digit berikutnya. Nah, ini akan oke, terakhir kita akan melakukan insertion di mana allocated tadi akan kita masukkan ke dalam L3. Nah, di sini ada logic tambahan, yaitu if carry-nya tidak sama dengan 0, maka kita akan melakukan insertion juga. Nah, kasus ini merupakan kasus ketika eh, penjumlahan ini, misalkan kita punya penjumlahan dua bilangan yang bernilai misalkan 3 digit dengan 3 digit, misalkan 99,99, ya kan. Nah, 99 ditambah 99 ini kan hasilnya tidak 3 digit lagi kan. Nah, maka sisanya 9, misalkan untuk bilangan ratusan di belakang kan, nanti ada akumulasi dari penjumlahan-penjumlahan sebelumnya tuh, kita akan eh, apa kita akan menyimpan nilai sisanya itu dalam carry. Contohnya misalkan 99 ya. Ini contohnya 9, 9, 9, ya 9, 9, 9. Atau mungkin lebih gampangnya 9 ya. Atau 9, 9. Misalkan 99, ini kita akan melakukan penjumlahan. 9 ditambah 9, kita dapat 18. Kita ambil 8-nya ya. Ini yang allocated. Satunya kita simpan ke dalam ke dalam carry. Lalu ini akan dijumlah 1 tambah 9, 10, 10 tambah 9, 19. Kita masukkan 9. 19, kita masukkan 9. Ada satu kali lagi, 1. Ya. Kita akan jumlahkan lagi. 1 tambah 9, ini 10. 10 tambah 9, 19. Nah, ini kan hasilnya nggak 3 digit lagi. Jadi kita harus melakukan insertion. Kita harus menambahkan satu elemen lagi. Jadi walaupun kita melakukan penjumlahan, misalkan ya, melakukan penjumlahan n digit dengan n digit, belum tentu hasilnya n juga bisa n plus 1, bisa lebih dari n gitu ya. Nah, sehingga untuk mengantisipasi kasus ini, saya menambahkan logic tambahan itu ketika carry-nya, karena kita tadi dapat 19 ya. 19, sorry, ya, ini 19, 10 tambah 9 ya. 10 tambah 9, 19. Nah, karena, sorry. Jadi kita dapatkan 1 tambah 9, ini kita dapatkan kan, lalu setelah penjumlahan, eh, kita akan melihat ya, kita bisa melihat bahwa ada carry di sini. 9 tambah 9 ini 18, simpan 1, lalu ini akan terakumulasi lagi. Ya. Ini akan terakumulasi lagi. Ini akan terakumulasi lagi menjadi berapa? Jadi 19 ya. Lalu 9 kita simpan, nilai satuannya, lalu nilai puluhannya kita akumulasi. Ini 9 tambah 9 ini jadi 18 tambah 1 ini jadi 19 lagi. Nah, karena masih ada carry-nya masih diberi 1, maka kita akan melakukan insertion untuk elemen terakhir itu 1. Jadi nilainya akan 1998. Nah, elemen ini kita insert menggunakan logic yang ini.
Jadi ketika carry kita harus memastikan bahwa carry-nya itu sudah kosong. Ya. Untuk memastikan itu maka kita menambahkan carry. Jadi ketika carry tidak sama dengan 0, maka kita akan melakukan insertion dengan nilai carry itu sendiri di 199. Ya mungkin selanjutnya kita akan langsung demokan saja. Eh, Langsung didemokan saja. Oke, ini untuk contohnya. Untuk nomor pertama, kita akan melakukan penjumlahan itu sesuai dengan soal itu 652 923. Betul. Dan eh, program ini, algoritma yang tadi juga sudah bisa mengantisipasi ketika kasusnya seperti tadi. Ketika nilainya itu 99 tambah 999, hasilnya akan 199. Jadi kirinya juga akan tetap masuk ya. Jadi nanti nilainya tidak 998 tapi 1998 karena carry-nya tetap diperhatikan di akhir. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.